Sementara itu, pemirsa, polisi menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan pemerkosaan terhadap seorang pelajar kelas 1 SMA hingga hamil 5 bulan. Ironisnya dari 5 tersangka tersebut, 4 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Petugas Polres Tapanuli Selatan resmi menetapkan 5 tersangka dalam kasus pemerkosaan terhadap seorang pelajar kelas 1 SMA hingga korban hamil 5 bulan. Kelima tersangka tersebut masing-masing berinisial IPS, RH, CM, MT, dan PRS. Para tersangka ini tak lain merupakan tetangga korban. Penetapan terhadap 5 tersangka ini setelah petugas melakukan rangkaian penyelidikan dan penyidikan mulai dari hasil visum, olah tempat kejadian perkara hingga pemeriksaan sejumlah pihak baik saksi maupun korban dan terlapor. Ironisnya dari kelima tersangka tersebut 4 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Keterangan dari korban, kami menaikkan status dari terlapor menjadi tersangka. Ada berapa anak yang dijadikan tersangka dalam kasus ini? Dalam perkara tidak pidana dugaan persetubuhan ini, kita menetapkan 5 tersangka, 4 tersangka usia masih di bawah umur, dan 1 tersangka sudah dewasa. Sebelumnya korban Bunga mengaku menjadi korban pemerkosaan oleh 5 pria. Kasus ini terungkap setelah pihak keluarga curiga melihat kondisi tubuh korban. Saat diperiksa ternyata korban tengah hamil 5 bulan. Setelah diinterogasi, korban mengaku menjadi korban pemerkosaan 5 orang pria, di mana kejadian tersebut berawal saat korban didatangi seorang pria dengan membawa senjata tajam saat menghadiri acara hajatan pernikahan di tempat tinggalnya pada bulan Agustus 2022 lalu. Di tengah ancaman, korban pun kemudian diperkosa. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Ibtu Sucipto, PLT Kasat Reskrim Polres Tapanuli Selatan. Selamat siang, Pak Sucipto. Selamat siang, Ibu Deta. Baik, Pak Sucipto, sebelum korban diperkosa oleh 5 orang pelaku, ada ancaman dengan menggunakan senjata tajam. Apakah dari pelaku ini benar-benar membawa senjata tajam atau hanya hardik keras saja, Pak? Izin melaporkan bahwa pada waktu peristiwa yang pertama kali di tanggal 18 Agustus 2022, tersangka P benar ada melakukan pengancaman terhadap korban E. Dan atas pengancaman tersebut dengan mempergunakan senjata tajam, sehingga korban menuruti keinginan daripada si tersangka, sehingga terjadilah perbuatan persetubuhan tersebut. Ya, Pak Sucipto, ini apa hubungan pelaku, 5 pelaku ini dengan korban, Bapak? Apakah teman sepermainan atau seperti apa? Baik, jadi para pelaku ini adalah satu tempat tinggal dalam satu desa di salah satu kecamatan di Paluta. Jadi hubungan mereka adalah tinggal dalam satu desa, demikian, Pak. Baik, jadi tinggal dalam satu desa, tapi pelaku ini bukan keluarga ya kelimanya ya, hanya tetangga. Tetangga, betul Ibu. Betul. Ya. Baik, lantas bagaimana kondisi korban sejauh ini, Bapak? Baik, bahwa korban sekarang ini mengalami hamil 6 bulan dan sekarang ini sedang kita mintakan psikologinya di Sentra Bahagia Kementerian Sosial di Medan, Sumatera Utara. Demikian. Bapak Sucipto, ini korban diperkosa berulang kali, apa hanya sekali, Bapak? Baik, jadi ini ada 5 tersangka, Bapak. Jadi dikelompokkan 1 kelompok dewasa dan 4 anak-anak. Jadi terhadap 1 orang yang dewasa inisial P tadi melakukan perbuatannya 1 kali. Sedangkan di hari yang lain, 4 tersangka anak-anak lainnya melakukan perbuatan yang sama terhadap korban. Demikian, Bapak. Nah, Pak, apakah korban tidak melapor ketika itu, Bapak? Ketika 1 hari telah dilecehkan, apakah di hari berikutnya korban tidak melapor, segera melapor? Benar, bahwa korban tidak pernah melaporkan atas kejadian tersebut. Dan baru di bulan Desember 2022
diketahui oleh ibunya si korban karena ternyata si korban ini sudah muntah-muntah sakit dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata yang bersangkutan sudah hamil. Sehingga di tanggal 13 Februari ibu korban melapor di Polres Tapanuli Selatan. Demikian. Baik, lantas bagaimana penanganannya sejauh ini mengingat keempat tersangka lainnya masih di bawah umur? Baik Bu, bahwa terhadap 4 tersangka setelah kita klarifikasi, kita naikkan sidik dan kita sudah lakukan penetapan tersangka karena terhadap 4 tersangka anak ini masih usianya di bawah 14 tahun sehingga dalam pemeriksaan sebagai tersangka didampingi oleh penasihat hukum, Bapas dan ada LSM Burangir. Demikian Bu. Bapak, ini dari 5 pelaku 4 anak ini di bawah umur Bapak. Ini apa yang membuat memicu 4 anak di bawah umur tersebut ikut terlibat pemerkosaan ini Bapak? Baik, jadi pada waktu salah satu tersangka P yang dewasa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut terhadap anak di tanggal 18, diketahui informasi ini oleh anak-anak tersangka ini, sehingga di hari yang lain anak-anak ini sebagai tersangka mengancam kalau tidak mau melakukan persetubuhan terhadap yang bersangkutan akan disebarluaskan. Demikian Bu. Baik, jadi ikut-ikutan seperti itu. Semoga kasus ini bisa segera tertangani dan untuk korban mendapatkan pendampingan yang tepat. Betul, Terima dan kasih. pengawasan ketat untuk orang tua ya, pergaulan anak-anaknya. Betul sekali. Terima kasih banyak Pak Sucipto.